Tak sedikit dari kita yang masih menganggap pernikahan itu membelenggu kebebasan, penuh dengan masalah, sehingga memandang pernikahan itu tidaklah mudah. Butuh persiapan mental, butuh persiapan materi yang banyak, butuh kemampuan tersendiri, dan masih banyak lagi pertimbangan. Akibatnya tak sedikit orang yang selalu menunda pernikahan, sekalipun usianya sudah cukup dan sudah memiliki calon pasangan. Sebuah penelitian dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat mengungkapkan keluarga yang dibentuk dalam usia muda antara 18 hingga 25 tahun memberi efek terhadap kesehatan psikologis lebih baik dibandingkan pasangan yang menikah dalam usia lebih tua. Ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang melibatkan 8.000 keluarga. Dari hasil pengamatan, peneliti menemukan menikah pada usia muda membantu meningkatkan hubungan orang tua anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang dibangun lebih awal dengan cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Sebagai tambahan, para ahli menduga anak-anak yang lahir dari keluarga yang lebih muda memiliki norma dan sikap yang lebih baik. Mereka juga lebih terlindungi dari resiko terkena depresi. Keuntungan bagi pasangan yang menikah lebih awal, kehidupan keluarga menjadi lebih mandiri dan masing-masing pasangan lebih bertanggung jawab. Ia bisa bekerja sekaligus belajar membantu terbentuknya sikap mandiri. Lebih jauh lagi, peneliti menemukan pasangan yang menikah lebih awal memiliki bentuk tubuh lebih baik serta penguasaan emosi dan stres yang lebih stabil. Namun sayangnya saat ini banyak masyarakat kita menganggap sebaliknya bahwa nikah di lebih awal kurang baik dan memiliki resiko kegagalan yang tinggi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ada yang beralasan bahwa lebih baik mengejar prestasi pendidikan dan karir terlebih dahulu, hingga ada kemapanan dalam segi ekonomi terutama keuangan, sehingga lebih memilih menunda pernikahan sampai berhasil dalam karir. Bahkan tidak sedikit orang tua yang terkesan lebih merestui anak-anaknya untuk menjalin hubungan pranikah sampai keduanya mapan. Akibatnya, fenomena pacaran yang jauh dari nilai-nilai agama dan tradisi ketimuran dipandang sangat lumrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Menikah adalah proses yang sangat kompleks yang melibatkan fisik, pikiran, mental, dan keberanian dalam menempuh kehidupan yang berbeda. Saat pernikahan dilakukan, seseorang memulai memvariasikan hidupnya dengan mencoba menjadi bagian dari hidup orang lain dan menjalin hubungan yang berasaskan saling melengkapi untuk mencapai satu kebahagiaan yang ditempuh bersama-sama. Dalam masyarakat tertentu, menikah di usia muda adalah hal yang tabu dan asing, apalagi di zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang lebih mementingkan karir yang belum tentu membahagiakannya dan membuat hidupnya lebih tenang. Mereka berusaha mencari kenikmatan sebanyak-banyaknya, namun tanpa adanya seseorang yang bisa diajak berbagi suka dan duka di sisinya. Sebagian yang lain mencoba untuk menabung kekayaan sebanyak-banyaknya dan berharap dengan banyaknya harta, ia akan lebih mudah membangun rumah tangga. Memang meniti karir untuk berusaha mendapatkan harta, namun akan sampai sekaya apakah dia akan merasa siap untuk menikah? Di sisi lain, ada sebagian masyarakat yang menunda pernikahan dengan alasan untuk mendewasakan diri terlebih dahulu. Alasannya, ingin mempelajari dulu bagaimana sifat dan karakter dari lawan jenis agar mereka merasa lebih mampu dan mapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Lalu pertanyaannya, kedewasaan seperti apa yang ingin diraih sampai ia menyatakan siap menikah? Kekhawatiran cepat menikah juga muncul lantaran adanya pernyataan sebagian para medis bahwa menikah di usia muda itu akan membahayakan sistem reproduksi wanita dikarenakan sistem reproduksinya belum matang. Padahal, menstruasi seorang gadis merupakan pertanda bahwa rahimnya telah siap menerima benih.
Mereka beralasan wanita di usia 25, 26, atau 27 rahimnya lebih siap menerima janin dan ia juga akan terhindar dari kanker rahim atau kanker serviks. Ada juga sebagian orang yang tidak mau segera menikah karena masih mencari pasangan sempurna. Kita tidak akan bisa memulai suatu pernikahan jika yang dicari adalah orang yang sempurna. Memang dalam diri kita telah karakter-karakter tertentu yang sangat kita sukai dan kita berharap karakter itu ada pada pasangan kita. Jika kita ingin menikah dengan orang yang sempurna dari kacamata kita sendiri, maka kita telah menjadi orang yang egois. Dalam perjalanan masa pernikahan, sifat masing-masing dari pasangan suami istri bisa saja berubah. Sifat mereka akan menyesuaikan sifat pasangannya. Selama mengarungi bahtera rumah tangga, masing-masing pasangan akan belajar tentang karakter yang disukai dan dibenci oleh pasangannya, sehingga dia bisa menyesuaikan dirinya. Ada juga sebagian orang yang enggan menikah karena merasa belum siap. Jika kita menunggu untuk menjadi seseorang yang benar-benar siap, baik agama, sosial, atau materi, maka selamanya kita tidak akan punya peluang untuk menikmati indahnya kehidupan yang bernama pernikahan. Jika seseorang berusaha semaksimal mungkin mementaskan dirinya agar kelak dapat menjadi orang yang pantas bagi pasangan hidupnya, adalah sangat terpuji. Sangatlah mulia seseorang yang belajar Al-Quran, belajar hadis, bahasa Arab, mencari kekayaan, dan kedewasaan sebelum ia menikah. Namun banyak pula yang beranggapan hanya dengan sempurnanya diri dan amal ibadahnya lah kehidupan berumah tangga akan sukses. Hidup itu sebuah proses. Proses mendewasakan dan proses yang menjadikan seseorang lebih. Suatu pilihan yang tepat jika seseorang memilih menikah walaupun ia masih fakir, baik dalam ilmu maupun amal. Pernikahan akan membuat amal dan ilmu lebih sempurna. Di sisi lain, ia juga akan membuatmu lebih kaya dan berkecukupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Pada kasus tertentu, menunda pernikahan memang tak bisa dihindari. Tapi segera menikah sambil mengejar karir, itu memiliki keistimewaan tersendiri. Jiwa menjadi tenang, bahkan lebih memudahkan untuk mendapatkan ilmu dan meraih karir yang diinginkan. Segera menikah memungkinkan untuk membangun keseimbangan awal. Karena usia muda adalah masa ketika gejolak jiwa tumbuh dan merupakan masa kita butuh seseorang untuk menopang diri agar hidup lebih teratur, terarah, dan seimbang. Maka sangat bermanfaat ketika sedang membangun karir, ada seseorang yang mendampingi, siap membantu seluruh kesulitan yang akan dihadapi dalam urusan pekerjaan dan hidup. Pasangan hidup akan menjadi tempat mengungkapkan setiap keluh kesah yang dialami dalam hidup. Merupakan penerang ketika menghadapi jalan yang gelap lagi buntu. Selain itu, menikah lebih awal merupakan saat terbaik untuk saling menyesuaikan. Jika diperhatikan, maraknya perceraian khususnya di daerah perkotaan, apakah terjadi karena pernikahan lebih awal atau ada faktor lain? Kebanyakan orang di daerah perkotaan sengaja menunda nikah dengan alasan karir dan kedewasaan. Coba direnungkan. Jika ada dua orang yang telah kuat memegang sebuah prinsip, lantas setelah menikah ternyata mereka menemukan ketidakcocokan pada prinsip masing-masing, bukankah hal ini akan lebih mudah membuat hancur sebuah biduk rumah tangga? Oleh karena itu, menikah lebih awal bagaikan membentuk adonan kue. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk lebih mengerti. Menyesuaikan karakter akan lebih mudah dilakukan di usia muda. Jika diibaratkan santan, maka belum terlanjur menjadi minyak. Lalu bagaimana dengan hasil penelitian di salah satu kota bahwa angka perceraian meningkat signifikan karena pernikahan pasangan muda? Ternyata, setelah diteliti, pernikahan pasangan muda yang rentan perceraian itu adalah pernikahan yang diakibatkan kecelakaan. Hal ini bisa dimaklumi, sebab pernikahan semacam ini lebih terdorong oleh sebab keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.
Adapun urgensi menikah terhadap upaya menanggulangi kenakalan remaja seringkali tidak bisa dibantah. Ngeri rasanya ketika kita mendengar hasil sebuah penelitian bahwa 90% mahasiswi di salah satu kota besar di negara ini sudah tidak perawan lagi. Na'udzubillah min zalik. Bukankah dengan demikian, menikah menjadi alternatif untuk menjaga kesucian diri? Sungguh, Allah telah memberikan sebuah solusi yang indah dan mulia untuk memenuhi tuntutan biologis seseorang dan mengatur emosi biologis jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih membentengi organ kelamin. Siapa saja yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, dengan menikah akan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan sangat banyak keutamaan dan anugerah yang akan diperoleh dari pernikahan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi." Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Salah satu tujuan berumah tangga adalah agar timbul ketentraman, kesejukan, dan kebahagiaan. Dengan adanya pasangan, hidup akan terasa lebih bermakna. Karena setiap jerih payah yang kita usahakan adalah untuk kebahagiaan pasangan dan keluarga. Selain itu, Allah juga menjanjikan pahala yang sangat besar. Maka menikah lebih awal akan membahagiakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan tentang kebahagiaan yang akan diperoleh melalui pernikahan dalam firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Allah juga mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita berdoa memohon dikaruniai istri dan keturunan yang saleh yang akan menyejukkan hati kita. Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Juga melalui doa dari Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa pada kita. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100. Mengomentari ayat ini, Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang menikah lebih awal, kebugaran tubuhnya sedang berada pada puncaknya. Bagi seorang wanita misalnya, menikah di atas usia 30 tahun akan menyebabkan kurangnya kesempatan untuk memperoleh keturunan. Ketika seorang muslim pria atau wanita akan menikah, biasanya akan timbul perasaan yang bermacam-macam. Ada rasa gundah, resah, risau, bimbang, termasuk tidak sabar menunggu datangnya sang pendamping. Bahkan ketika dalam proses perkenalan sekalipun, terkadang masih ada perasaan ragu. Namun ada juga muncul rasa khawatir bagi calon suami dalam kondisi belum memiliki pekerjaan tetap atau baru memulai usaha. Apakah ia bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga yang akan dibina? Lalu bagaimana jika mendapat karunia anak? Mampukah membimbing dan mendidik mereka? Apalagi kebutuhan hidup sehari-hari semakin mahal dari tahun ke tahun. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekhawatiran soal ekonomi dan sudah memiliki calon pasangan namun sengaja tidak segera menikah, mereka beralasan bahwa menikah itu tidak gampang. Harus menemukan kecocokan dulu, harus berpendidikan tinggi dulu, harus kaya terlebih dulu. Maka hal itu akan menjadi tumpukan dosa jika melewati masa-masa matang tidak mempersibuk diri dengan kebaikan. Persoalan utama seseorang yang akan menikah adalah penyakit ragu-ragu.
Jika penyakit tersebut hinggap dalam pikiran dan hati seseorang, maka saat itu juga waktu yang paling tepat untuk introspeksi diri terhadap keyakinannya. Karena itulah kunci utama dalam melangkah ke depan dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Terkait dengan kekhawatiran yang menyebabkan seseorang tidak segera menikah, padahal sudah mempunyai calon pasangan, Allah Ta'ala berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Patuhilah perintah Allah untuk menikah." Ketika kita menikah, berarti sedang mematuhi perintah Allah dalam firman-Nya. "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu." Nabi SAW juga bersabda, "Carilah rezeki dengan menikah." Oleh karena itu, ketika kita berencana untuk menikahi seorang perempuan salehah dengan tujuan untuk mengayominya dan membahagiakannya, maka kita sudah mendapat rezeki. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW bersabda, "Nikahilah para perempuan, karena mereka akan datang dengan membawa harta." Hadis riwayat Sa'labi dalam tafsirnya dan Ad-Dailami dalam kitab musnadnya dari Ibnu Abbas. Maksudnya, perempuan itu akan datang dengan membawa rezekinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki menghadap Nabi SAW untuk mengadukan kemelaratannya. Maka beliau bersabda, "Kamu harus nikah." Lalu orang itu mengadu kepada Nabi SAW bahwa dirinya miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi beliau malah menyuruhnya untuk menikah. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku heran mendapatkan seorang laki-laki yang tidak mencari kekayaan dengan cara menikah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui." Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. Dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam Suyuti, ada sejumlah hadis yang diawali dengan kata hak yang berarti hak, yaitu hak anak pada ayahnya, hak istri pada suaminya, hak suami pada istri, dan masih banyak hadis lain tentang hal itu. Namun ada satu hadis yang membuat kita merinding, yaitu hak seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan limpahan rezeki jika berusaha untuk menjaga kesucian diri dengan menikah. Terkait dengan ini, Nabi SAW bersabda, "Ada 3 orang yang memiliki harta untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu pejuang di jalan Allah, orang yang menikah karena ingin menjadi kesucian diri, dan budak yang mendapatkan janji akan dimerdekakan dengan membayar uang dalam jumlah tertentu." Dalam riwayat lain disebutkan, 3 perkara apabila seseorang melakukannya karena yakin kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka wajib bagi Allah untuk membantunya dan memberkatinya. Barang siapa berusaha memecahkan belenggu perbudakan karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Barang siapa menikah karena yakin kepada Allah dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Dan barang siapa menghidupkan lahan mati karena yakin dan berharap ridhonya, wajib bagi Allah untuk membantu dan memberkatinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Jika memang Allah telah berjanji demikian, kenapa harus ragu? Jika memang janji dari Zat yang Maha Benar itu sudah jelas tertulis di dalam Al-Quranul Karim, mengapa harus ada ketakutan untuk segera menikah? Padahal calon pasangan sudah ada. Padahal umur sudah waktunya dan memang pantas menikah. Maka jalan keluarnya adalah berikhtiar. Jika berikhtiar sudah dilakukan, maka jangan pernah berhenti, juga berdoalah. Percayalah, Allah Ta'ala telah menentukan saat-saat yang tepat dan terbaik bagi hambanya yang tak pernah putus asa dari rahmat-Nya. Adalah kewajiban kita untuk mempercayai janji Allah. Jangan sampai bisikan-bisikan setan menyusup ke dalam hati.
Karena itu dapat menggoyahkan keimanan kita terhadap kebenaran janji Allah Ta'ala, termasuk ketika Allah Ta'ala berjanji akan memampukan hambanya yang miskin bila menikah. Tiada yang sulit bagi Allah Ta'ala jika ingin memberikan karunia kepada hambanya. Sungguh Allah Ta'ala Maha Pemurah dan Pemberi rezeki. Tinggal kita meyakini atau tidak. Dengan keyakinan itu, hidup kita akan optimis dan selalu berpikir positif. Rezeki dapat berupa materi atau non-materi. Namun dikatakan rezeki jika di dalamnya terdapat manfaat bagi dirinya dan orang lain. Misalnya, seorang kawan tidak memiliki sepeda motor yang dapat memberikan manfaat yang banyak setelah menikah. Pergi kemana-mana naik angkutan umum. Namun dengan kebaikan-kebaikan yang tulus, maka Allah Ta'ala membuka pintu-pintu rezeki. Tiba-tiba ada dermawan yang menghibahkan sepeda motor untuk keperluan dakwah dan sebagainya. Maka motor tersebut menjadi manfaat untuk menambah kebaikan. Sehingga Allah Ta'ala terus membukakan pintu-pintu karunia-Nya sebagai hadiah, karena memanfaatkan nikmat pada jalur yang bijak. Demikian pula rezeki non-materi. Misalnya, seseorang yang belum menikah juga mempunyai kesehatan, kesempatan, atau bahkan kemampuan yang sama dengan setelah menikah. Memang hidupnya sederhana setelah menikah, namun dia dapat hidup bahagia dengan keadaan yang dijalani. Karirnya semakin memuncak. Tatapan matanya terhadap masa depan senantiasa optimis dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah janji-janji Allah Ta'ala bagi yang telah menikah dengan keyakinan yang mantap dan keimanan yang benar. Pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar jika seseorang telah mengalami sebuah jenjang membahagiakan bernama pernikahan. Setelah kita berusaha dan berdoa, rezeki akan datang dengan segera. Dengan menikah, kita mengharapkan Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki yang berkah, yaitu rezeki yang dapat menenteramkan hati dan mensucikan jiwa, sehingga semakin membuat kita bahagia dan semakin giat dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Pemirsa Khazanah, segera menikah bukan berarti menikah dini, tapi tidak menunda pernikahan. Jika telah memiliki calon pasangan hidup, segera menikah. Tidak lagi menunda-nunda dengan alasan belum mapan mental dan materi. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala justru sebaliknya. Menikah membuat orang menjadi mapan mental dan materinya, tenang hidupnya untuk menyongsong kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.